Bagaimana dengan artinya dia sudah di ini dia apa namanya disahkan gitu, ada suratnya. Itu seperti apa, Bang? Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia itu tidak mengikat. Artinya tidak mengikat Majelis Ulama Indonesia dan juga tidak mengikat secara syar'i. Jadi di dalam fatwa Majelis Ulama pada ketentuan hukum pergantian alat kelamin nomor 3, penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi pergantian alat kelamin sebagaimana poin 1 tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum syar'i terkait pergantian tersebut. Artinya apapun itu penetapan secara syariat Islam tidak mengikat dan tidak mempunyai implikasi hukum, tetap statusnya adalah haram. Itu sangat penting. Jadi silakan kalau dia melakukan, dan mohon segera dilakukan pemberitahuan kepada Mahkamah Agung supaya juga Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung sebagaimana yang selama ini selalu dilakukan oleh Mahkamah Agung, untuk itu menjadikan pedoman kepada seluruh pengadilan yang ada di wilayah hukum Mahkamah Agung untuk berpedomani kepada surat edaran apabila ada ada permohonan untuk melakukan penetapan pergantian jenis kelamin supaya dinyatakan tidak diterima karena Mahkamah Agung telah mengeluarkan fatwanya. Fatwa ini sangat penting supaya tidak ada lagi penistaan terhadap agama Islam, karena apa yang terjadi baru-baru ini menimbulkan permasalahan, menimbulkan tanggapan dari ulama, tanggapan dari beberapa ustadz, beberapa kiai, semua menyatakan bahwa itu adalah haram. Tapi biasanya di dalam proses hukum yang dijadikan pedoman adalah fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, dan selanjutnya mohon fatwa tersebut sekali lagi ditembuskan kepada Mahkamah Agung sehingga Mahkamah Agung bisa mengeluarkan surat edarannya, memberikan petunjuk kepada pengadilan yang apabila ada warga negara Indonesia mengajukan permohonan pergantian jenis kelamin supaya tidak dapat diterima karena Majelis Ulama telah menyatakan pergantian jenis kelamin hukumnya adalah haram, seperti itu. Oke, Bang, artinya kelanjutan dari laporan ini seperti apa, Bang? Kalau laporan ini berjalan, ya dulu sudah diperiksa, ya, dan saya ini juga akan saya sampaikan kepada penyidik dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan, Polda, dan ataupun Kepolisian Republik Indonesia, bahwa Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwanya pada tanggal 2010, 2010. mohon maaf, tanggal 11 Sa'ban 1431 Hijriah, tanggal 27 Juli 2010 nomor 03 Munas 8 MUI 2010. Jadi itu bisa dijadikan pedoman untuk memproses adanya tindakan yang menodai agama Islam. Selanjutnya, siapapun yang terlibat, siapapun yang memfasilitasi adanya terlapor melakukan dugaan perbuatan penistaan agama supaya juga diproses. Artinya bukan hanya yang dilaporkan, tapi siapa yang memfasilitasi, siapa yang turut serta melakukan ataupun membantu melakukan, mohon juga untuk diproses, diberikan proses hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Seperti itu. Jadi fatwanya ada, fatwanya bisa dijadikan pegangan. Sekali lagi, fatwa itu nomornya 03/Munas 8/MUI/2010 tertanggal 13 Sa'ban 1431 Hijriah atau tanggal 27 Juli tahun 2010, seperti itu. Oke, Bang, kalau kejadian seperti ini sanksinya apa sih, Bang? Sanksinya ya tindak pidana penistaan agama, itu dikejar. Seperti itu. Jadi ada ancamannya karena itu adalah bagian dari tindak pidana penodaan terhadap agama Islam, terhadap agama, ya.
undang-undangnya seperti itu. Ya, karena ini adalah terkait agama Islam, maka pedomannya adalah kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia, sekaligus bisa minta pendapat ahli untuk proses lebih lanjut. Karena tidak mungkin seseorang berangkat bisa sampai ke Mekah tanpa ada yang memfasilitasi. Jadi saya harapkan siapapun yang patut diduga membantu melakukan, turut serta membantu melakukan, mohon diproses sebagaimana hukum yang berlaku, seperti itu. Artinya bisa kena semuanya. Siapapun, karena pasalnya itu 55 itu adalah membantu, turut serta, dan bersama-sama. Jadi atau artinya siapa yang memfasilitasi dalam tindak pidana tersebut, dugaan tindak pidana tersebut, siapa yang membantu melakukan adanya dugaan tindak pidana tersebut, itu bisa diproses karena pasal itu ada diatur dalam KUH pidana. Saya pikir itu yang terpenting. Lebih lanjut saya mohon rekan-rekan bisa meminta kepada Majelis Ulama Indonesia segera mengeluarkan fatwanya. Saya mohon juga kepada Ketua MUI segera surat saya tertanggal 27 Desember dan sudah diterima di dalam ke Majelis Ulama Indonesia dalam proklamasi. Saya mohon segera keluarkan fatwanya yang lebih tegas, lebih spesifik terkait dengan pakaian bagi seseorang yang telah melakukan pergantian jenis kelamin. Sekali lagi, fatwa yang secara spesifik terkait dengan adanya atribut atau pakaian untuk melakukan ibadah baik haji umroh ataupun ibadah sholat atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan pergantian jenis kelamin. Bagaimana pakaiannya? Apakah karena dari lahirnya dia laki-laki, dia tetap harus melakukan ibadah dengan pakaian sebagaimana yang disyaratkan untuk seorang muslim. Begitupun sebaliknya, bagaimana pakaian untuk seorang muslimah. Jadi seperti itu yang terpenting, karena ini bisa menjadi pegangan supaya bukan hanya persoalan, tapi ini bisa disosialisasikan kepada masyarakat supaya apabila ada oknum-oknum yang melakukan hal-hal yang tiba-tiba dia berpakaian, itu bisa dikategorikan penistaan terhadap agama, seperti itu. Artinya ini kasusnya kapan lagi berlanjut, Pak? Ini berlanjut, silakan cek di Polres Metro Jakarta Selatan, dan mungkin ada beberapa juga yang melakukan laporan, itu bagian yang tidak terpisahkan. Saya hanya memberikan tambahan yang bisa dijadikan pegangan dalam proses penyelidikan dan atau penyidikan, bahwa yakni adanya fatwa MUI nomor 03/Munas/8/MUI 2010 tertanggal 27 Juli 2010 itu bisa dijadikan pedoman oleh para penyelidik dan atau penyidik dalam memproses dugaan tindak pidana penodaan atau penistaan terhadap agama yang dilakukan oleh oknum tertentu, dan ini adalah bisa dijadikan pegangan karena secara tegas, saya ulangi, secara tegas di dalam fatwanya itu menyatakan, saya ulangi lagi, menyatakan pergantian alat kelamin, mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram. Yang kedua, membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana poin 1, hukumnya haram. 3. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi pergantian alat kelamin sebagaimana poin 1 tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum syar'i terkait pergantian tersebut. Artinya tidak mempunyai implikasi hukum syar'i kembali kepada atribut pada saat dia menjalankan ibadah. Baik ibadah sholat, berarti dia harus menggunakan atribut sebagai seorang. Kalau dia awalnya adalah laki-laki pada saat dia lahir, dia menggunakan pakaian sebagai seorang laki-laki. Jadi atribut untuk melakukan ibadah sholat, begitupun ibadah umroh, begitupun haji. Jadi semua ibadah-ibadah Islam syariatnya itu dikembalikan sesuai dengan kodratnya dia.
Seperti itu. Yang kedua, kedudukan hukum jenis kelamin yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana poin 1 adalah sama dengan jenis kelamin semula. Jadi kalau dia ini sudah fatwanya. Kalau dulu dia laki-laki, maka pada saat dia melakukan pergantian jenis kelamin, dia kembali tetap dilakukan pada saat melakukan atribut atau melakukan ibadah, dia harus menggunakan busana sebagai seorang laki-laki. Dan dia kalau bisa sholat berjamaah, dia berjamaah pada saf seorang laki-laki. Seperti itu. Itu fatwanya, semoga ini bisa dijadikan pegangan. Saya punya fatwanya secara lengkap, ada di kantor saya. Surat ini juga saya akan sampaikan kepada Kapolri dan juga kepada Kapolda dan Kapolres, karena penting sekali supaya tidak ada lagi oknum-oknum yang melakukan penodaan terhadap agama Islam. Saya pikir demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.